Nanti linknya gue kasih di kolom deskripsi. Untuk linknya gue kasih di kolom deskripsi. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua akan membahas mengenai Alberta Province Nominations. Tapi gua nggak membahas secara teknikalnya ya, secara mendalam. Gua hanya memberikan kupasan dari Alberta Province Nominations ini. Nah, disclaimer dulu ya guys ya, gue bukan agen imigrasi, agen tenaga kerja, ataupun agen edukasi. Gue lakukan ini berdasarkan apa yang gue baca, apa yang gue research. Jadi, disclaimer ya guys ya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih detail, kalian harus baca sendiri di websitenya. Untuk linknya, nanti kalian bisa cek sendiri di kolom deskripsinya di bawah ini ya. Oke guys, ternyata untuk program Alberta Province Nominations ini terdiri dari beberapa jalur di dalamnya sendiri. Yang pertama itu Alberta Opportunity Stream, lalu yang kedua Alberta Express Entry, yang ketiga Rural Renewal Stream. Nah, cuman yang pertama dan yang ketiga yang tadi gue sebutkan itu, kalau dari yang gue baca itu mereka membutuhkan adanya job offer. Intinya kita harus mendapatkan job offer dulu dari salah satu perusahaan yang ada di Alberta. Baru kita bisa apply PNP ini. Nah, untuk yang program yang kedua, yaitu Alberta Express Entry, ternyata tidak memerlukan adanya job offer. Nah, gue akan lebih banyak bahas mengenai Alberta Express Entry ini ya guys ya. Nah, jadi mekanismenya kurang lebih seperti ini untuk yang Alberta Express Entry ini. Jadi, Provinsi Alberta akan memilih atau menominasi beberapa profil yang menurut mereka itu cocok dengan kualifikasi mereka. Nah, ketika kita bikin profile Express Entry di level federal, kita kan akan memilih tuh provinsi-provinsi yang mana kita minat. Nah, jika kita tik Alberta, lalu Provinsi Alberta ini melirik terhadap profil kita dan melihat bahwa kualifikasi kita ini cocok dengan mereka, nah mereka akan select atau mereka akan menominasi kita untuk bisa apply Alberta PNP ini. Oke guys, untuk persyaratan Alberta PNP ini, yang pertama itu ialah kita harus mempunyai profil yang aktif di pool Express Entry. Lalu yang kedua, pekerjaan utama kita yang ada dalam profil Express Entry itu haruslah pekerjaan yang mensupport untuk Alberta's Economic Development dan Diversifications. Nah, seperti kita ketahui, Alberta ini memang provinsi yang kurang diverse dalam industri-industri. Karena kenapa? Alberta ini terkenal sebagai provinsi yang mengandalkan terhadap oil guys. Kota di Calgary dan Edmonton itu banyak sekali perusahaan-perusahaan oil yang besar di situ. Nah, Alberta ini terkenal dengan, kalau nggak salah itu namanya sand oil ya. Karena oilnya itu digali dari pasir gitu, kalau nggak salah ya. Lalu, kita juga mempunyai interest untuk imigrasi ke Provinsi Alberta. Dan yang keempat itu, poin minimalnya untuk CRS-nya itu 300 ya. Poin dari Express Entry Profile kita yang setelah kita hitung-hitung tuh, ternyata minimal harus 300 poin. Nah, faktor apa saja sih yang akan menambah tinggi kesempatan kamu untuk dipilih oleh Provinsi Alberta? Ada persyaratannya guys. Yang pertama itu ialah kita mempunyai job offer dari salah satu perusahaan di Alberta. Lalu yang kedua, misalkan kita mempunyai degree atau certificate atau kita lulusan dari college atau universitas di Kanada guys. Lalu jika kita mempunyai saudara, misalkan mempunyai kakak atau adik, atau juga mempunyai orang tua yang tinggal di Provinsi Alberta, di mana mereka itu mungkin permanent resident atau citizen. Nah, ini bisa menambah kesempatannya guys. Lalu yang keempat itu, ini rada jarang ya. Misalkan kita itu sangat fasih dalam berbahasa Prancis atau French. Nah, faktor-faktor yang akan mengurangi kesempatan kamu untuk dipilih oleh Provinsi Alberta itu ialah apa saja sih? Ternyata yang pertama itu ialah jika kita mempunyai profile Express Entry yang akan expire dalam 5 bulan ke depan. Nah, itu chance-nya akan tipis guys. Lalu yang kedua itu, jika pekerjaan kamu yang kamu submit dalam profile Express Entry itu termasuk dalam pekerjaan yang tidak eligible di Provinsi Alberta. Nah, untuk listnya itu nanti gue juga coba akan kasih dalam link di bawah ini ya. Jadi kalian harus cek linknya itu. Pekerjaan apa saja sih yang tidak disupport oleh Provinsi Alberta.
Jadi kurang lebih seperti itu sih yang gue dapat dari Alberta Express Entry ini. Memang tidak perlu ada job offer, cuman kalian nanti akan bersaing dengan mereka yang mempunyai degree atau certificate dari Kanada. Nah, mungkin dari antara mereka semua yang sudah lulus kuliah, mereka sudah pengen sekali mendapatkan PR, mereka cari PNP yang bisa mensponsori mereka tanpa adanya job offer. Ya udah, akhirnya beberapa dari antara mereka mungkin apply Alberta. Nah, chance kalian kalau kalian masih di Indonesia itu kan akan kalah saing ya, tentu saja. Karena kalian mempunyai degree atau certificate dari Indonesia, sementara beberapa yang lain sudah mempunyai Canadian Certificate. Nah, itu satu poin yang akan berat. Lalu yang kedua, kalian akan kalah saing dengan mereka yang mempunyai job offer. Nah, mereka yang mempunyai job offer tentu saja akan lebih diprioritaskan. Karena ibaratnya tidak akan lebih mempersulit lah untuk Provinsi Alberta. Ya kan, adaptasi mereka akan lebih gampang. Ketika mereka landing, mereka udah dapat job offer. Nah, sementara kalian datang ke Provinsi Alberta, kalian harus cari-cari pekerjaan. Nah, tentu saja akan kalah saing. Lalu kalian juga akan kalah saing jika kalian tidak mempunyai saudara atau mempunyai orang tua yang tinggal di Provinsi Alberta. Nah, banyak juga kan orang-orang imigran-imigran yang sudah tinggal di Alberta, mereka ingin saudara-saudaranya atau anak-anaknya untuk datang tinggal di Alberta dengan mereka. Nah, tentu saja mereka pasti akan mau mensponsori untuk hal ini. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu aja sih yang gue baca dari websitenya ya mengenai Alberta Express Entry ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Chance-nya ada nggak? Ya, memang sulit dijawab ya, karena kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau kita nggak pernah coba pun, itu lebih parah lagi ya guys ya. So, kalau kalian merasa kalian ingin mencoba untuk apply Alberta PNP ini, ya silahkan dicoba saja guys ya. Tapi untuk lebih detailnya, seperti yang tadi gue jelaskan, kalian harus cek di websitenya, baca secara komprehensif ya, supaya jangan ada yang ketinggalan guys. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong jangan lupa untuk komentar dan juga like ya. Karena YouTube ternyata akan merating video kita berdasarkan banyaknya like dan juga banyaknya komentar yang ada dalam video ini. Oke deh kalau gitu guys, jika ada yang kurang dari pembahasan gue kali ini, tolong kalian tulis di komentar di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay healthy, oke? Bye!